Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Masuk ke chapter 6, getting input from sensors. Hari ini kita akan belajar mengintegrasikan sensor pada microcontroller pada board Arduino. Ada beberapa sensor yang ada di buku ini yang dicontohkan untuk diintegrasikan dengan Arduino. Yang pertama itu tilt sensor, kemudian LDR, infrared sensor, distance, bukan social distance tapi measuring distance, ini sensor ultrasonic. Kemudian vibration, ini getaran, vibration, sound sensor, ya, knock sensor, sama seperti ultrasonic itu menggunakan pita piezo. Kemudian temperatur sensor, kemudian RFID, radio frequency identification, rotary movement, banyak sensor di sini, tracking movement on rotary encoder. Kemudian tapi tidak semuanya ya, kita akan coba praktekkan yang ada dalam aplikasi Simul ID. Kemudian getting location from GPS, ini yang sepertinya belum bisa disimulasikan pada Simul ID. GPS kan butuh data GSM, posisi pada akhirnya ya. Gunakan kemudian sensor giroskop. Ini ada sensor direction, AHM55B. Kemudian control pad PlayStation, ini joystick ya. Kemudian akselerometer, pergerakan ya. Kita akan coba pelajari beberapa yang bisa kita simulasikan pada Simul ID. Ini adalah banyak sensor yang bisa kita integrasikan dengan microcontroller, dengan board Arduino. Yang bisa disimulasikan itu ada di detecting light menggunakan LDR. Itu sebuah sensor cahaya LDR, light dependent resistor, itu kepanjangannya LDR. Nah, perhatikan, sebenarnya adalah sebuah resistor yang dimana nilai hambatannya itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang mengenai LDR. Biasanya nilai resistor itu bernilai tetap, ada di dalam nilai hambatannya ada ditentukan ditandai pada pita warna pada resistor, bernilai tetapnya, ada toleransinya. Ada juga namanya resistor variabel. Namanya variabel itu bermacam-macam, bisa berubah-ubah maksudnya nilai hambatannya. Nah, itu ditentukan oleh besar kecilnya perubahan putaran resistor. Kalau LDR ini hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang masuk ya. Dan harus dirangkai dengan rangkaian resistor yang lain, karena perubahan hambatan yang diakibatkan oleh intensitas cahaya yang masuk ke dalam LDR ini tidak bisa datanya tidak bisa dibaca secara langsung berupa nilai hambatan yang berubah oleh microcontroller atau Arduino. Itu harus dirangkai dengan rangkaian resistor yang lain sedemikian rupa menjadi sebuah rangkaian pembagi tegangan. Ada dua buah resistor, yang satunya adalah LDR,
yang selesai resistor tetap dirangkai dengan VCC dan GND. Nah, perubahan LDR inilah, perubahan nilai cahaya yang mengenai LDR inilah yang mengakibatkan perubahan hambatan pada LDR dan akhirnya mempengaruhi nilai V output dari rangkaian pembagi tegangan. Kita coba simulasikan pada Simulite. Siapkan Arduino, gunakan sensor ini LDR. Rangkaiannya seperti ini. Tambahkan sensor LDR pada board dan tambahkan resistor sebesar 10 kilo ohm, sambungkan dengan pin A5 dari Arduino, kemudian tambahkan VCC, tambahkan ground, kemudian tampilkan nilai serial monitornya. Untuk kode programnya dibuat sederhana saja seperti ini. Fungsikan pin A5 sebagai input dan kemudian data yang terbaca dikirim melalui serial monitor. Oke, jadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya LDR itu dia akan berubah nilai hambatannya ketika ada cahaya yang mengenai LDR tersebut. Nah, nilai cahayanya itu bisa disimulasikan pada Simulite itu dengan cara memutar tombol bottom yang ada di sensor LDR tersebut. Jadi akan mengalami perubahan nilai hambatan. Adalah sebuah rangkaian pembagi tegangan yang dapat dibaca. Nah, demikian kita bisa mensimulasikan LDR ini pada board Arduino, dan ini bisa digunakan untuk controlling. Misalkan jika intensitas cahayanya lebih, dapat mengaktifkan saklar dan hidupkan lampu dan lain sebagainya. Itu untuk LDR, Anda bisa simulasi. Untuk sensor PIR, passive infrared sensor, Anda bisa simulasikan pada Proteus karena di Simulite belum ada sensornya, tapi ini bisa disimulasikan dengan switch. Kalau ingin mensimulasikan pada Simulite, Anda bisa gunakan switch. Dan prinsipnya ketika ada infrared yang tersensing oleh sensor PIR akan menimbulkan tegangan output sebesar 5 volt di sini. Dan untuk sensor yang lain juga demikian, Anda bisa simulasikan pada Proteus. Semakin banyak Anda simulasikan, semakin banyak Anda dapat pengalaman. Kode programnya Anda bisa copy paste dari kode yang sudah ada di ebook. Kalau ada yang perlu didiskusikan, Anda bisa melalui chat WA. Demikian kuliah kita. Selamat belajar. Bapak tunggu tugasnya di video YouTube. Linknya tolong disambungkan ke LMS. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.